Antum pernah nggak ngomong sama anak antum ketika dia naik mobil-mobil main mobil-mobilan atau apa ini tuh, nak, insya Allah nanti di surga engkau mau minta apapun dikasih nak sama Allah, nak. Itu kita sampaikan ke anak kita. Ketika kita gede lupa kita lupa. Baik, bicara adab. Kalau tadi bicara nikmat, di dunia ada adab. Ya, di adab dunia itu ya sakit kita, ya. Mungkin ada sakit hatinya, ada orang-orang yang harus dipenjara, ada orang-orang yang tabrakan harus diamputasi kakinya, ada banyak lah. Tapi adab di dunia itu akan berhenti di suatu waktu. Nggak selama-lamanya. Ya, bicara orang sakit, mati, selesai sakitnya. Ada orang yang kena kanker mungkin, ya. Ada orang yang kena stroke. Apapun penyakitnya, semua penyakit itu dengan kematian selesai. Tapi kalau bicara azab akhirat, subhanallah, dia itu kekal dan abadi. Kalau kita membaca surat Al-Ghashiyah, Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah, apakah sudah datang kepadamu cerita atau informasi tentang hari kiamat? Sudah datang belum? Sudah. Allah tanya jemaah, hal ataka hadithul ghashiyah. Sebagian salafus saleh kalau dengar ayat itu, naam, sudah datang ya Allah. Sudah datang cerita tentang al-ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Bicara neraka, ada satu hal yang bisa kita bandingkan. Orang-orang di neraka itu dikasih minum dari air yang panas, ya. Bisa antum air mendidih antum minum langsung. Terkadang kita minum, kita pikir sudah dingin, tahu-tahu kita letakkan kembali. Tapi di neraka nggak bisa diletakkan kembali. Disiramkan itu air. Ketika disiramkan, kemudian ususnya terburai. Disiramkan lagi, balik lagi jangan ususnya. Allah bikin. Disiramkan lagi. Makanannya dori, dari duri-durian. Di riwayat lain, di ayat lain katakan zakum. Satu tetes zakum kalau turun ke bumi ini rusak semuanya. Gimana yang itu jadi makanan? Cuma memang dunia itu menggoda kita, lupa dengan itu. Kenapa halal haram? Ya, orang kadang-kala nggak memperhatikan lagi. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u, orang nggak lagi peduli, ya, dari yang halal atau dari yang haram. Subhanallah, bukunya Ustaz Irwandi, harta haram, ya. Penting buat kita untuk membacanya. Apalagi seorang yang sedang jadi pengusaha, atau nggak usah jadi pengusaha, jadi pegawai pun, dia harus tahu mana yang halal yang boleh dia ambil dan mana yang harus dia kembalikan. Karena terkadang di masyarakat suap menyuap masih terjadi, tapi dengan saling ridho. Iya.
Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah. Orang yang paling ringan azabnya di neraka, rajulun tudau fi akhmusi qadamaihi jamrah. Seorang yang diletakkan di telapak kakinya bara api. Ini orang paling rendah. Dia nggak masuk ke neraka. Kita tahu muslim itu yang meninggal dunia tidak melakukan kesyirikan, walaupun dia masuk neraka tetap ada harapan keluar dari neraka. Oh gitu Ustaz ya, insyaallah. Insyaallah anak insyaallah nggak syirik Ustaz, anak sudah tauhid. Ya mungkin anak masuk neraka sehari 2 hari Ustaz. Alhamdulillah jemaah. Antum tahu, yang paling ringan adabnya itu diletakkan bara api, mendidih otaknya, dan antum akan lupa dengan semua kenikmatan. Maka jangan pernah berpikir masuk neraka. Maka doanya orang-orang soleh itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena kita hidup di dunia, kita butuh ongkos, kita butuh biaya, kita minta kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia. Boleh minta harta di dunia, boleh. Boleh minta rumah, boleh. Karena memang kita hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan minta kebaikan di akhirat. Cukup? Enggak cukup. Karena kita nggak bakalan masuk surga kecuali lewat neraka. Nah, jadi ketika orang-orang di padang mahsyar, ini gambaran ya paling tidak mendekatkan kita, tapi bagaimana hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ketika orang-orang di padang mahsyar, di situ sudah dilakukan proses hisab, mizan. Kemudian setelah itu mereka akan digiring menuju ke sirat untuk ke surga. Di situ Allah bagikan cahaya. Orang-orang kafir nggak ada cahaya buat mereka. Orang-orang beriman cahayanya tergantung amalannya. Ada yang cahayanya berkedap-kedip di jempolnya. Kalau lagi hidup dia jalan. Ketika mati dia berhenti. Karena di depannya ada neraka yang pada saat mereka berangkat gelap gulita. Ada yang cahayanya seperti gunung di depan. Ada yang cahayanya seperti pohon kurma di kanannya. Seperti senter lah. Supaya dia tahu kemana dia akan berangkat. Mereka akan melewati sirat untuk menuju ke surga. Ini bukan surga. Jadi mereka ketika ngelewatin sirat nggak langsung ke surga, karena mereka akan ditahan di yang namanya kompor. Ada satu area yang menuju ke pintu surga. Maka doa kita, waqina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka, karena kita akan lewat neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan memasuki. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah keputusan Allah yang ditetapkan. Maka para nabi ketika melewati sirat, doa mereka, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim. Doanya itu aja. Dan ketika sampai sirat nggak ada yang ingat sama keluarganya. Yang diingat hanya dirinya sendiri. Mana emas-emasan yang dia kumpulkan? Nggak ada, udah selesai jamaah. Dunia akan ditinggalkan. Orang yang melewatin sirat ada 3 3 kondisi. Siapa yang nyebut? Itu angkat tangan dulu. Nah, fadhal. Gimana? Bukan kecepatannya.
ada yang selamat, ada yang dikait, ada yang kesulitan tapi selamat, ada yang jalan terjatuh. Sahih, Masya Allah. Kirimkan kepada beliau jemaah. Nah, ana belum dapat soal yang sulit, mau kasih yang besar-besar. Nah, itu 3 jemaah. Najin musallam, najin mahdush. Najin selamat dan tidak terluka sedikit pun. Ya gimana neraka yang begitu panasnya, yang menyambar-nyambar ya, ada pengait-pengait di sana. Kenapa doa para nabi Allahumma sallim sallim? Karena pemandangan yang mereka lihat sangat menakutkan jamaah. Nggak tahu orang selamat atau tidak. Tapi ada yang selamat. Yang kedua, najin mahdush. Dia selamat tapi terluka-luka. Kadang-kadang dia merangkak, mungkin dia disambar api, terbakar, karena dosa-dosanya. Tapi dia selamat. Yang ketiga, ada yang lewat langsung jatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ingat, dalam urusan melewatin sirat ini, Nabi SAW mengatakan, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Yang lambat ketika melewatin sirat karena amalannya nggak banyak, maka nasabnya tidak akan membantu dia untuk buat dia cepat. Saya anaknya ustadz, Masya Allah. Antum mau anaknya ustadz, mau anaknya kiai, mau anaknya tokoh-tokoh agama, semua akan dihisab dengan amalannya masing-masing. Itu kalau bicara azab di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Supaya kita membandingkan itu, kita jadi semangat untuk masuk surga jemaah. Karena terkadang sebagian kita masih terus memandang fulan sudah punya rumah, fulan sudah ini, istri kadang-kadang mengatakan, bang, kapan kita punya rumah bang? Sampai saat ini masih ngontrak. Siapa yang rumahnya nggak ngontrak? Nggak ngontrak. Benar. Agak laku dijual nanti di sini. Karena bawa keluar sana. Ini orang yang paling rendah kedudukannya di surga Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan dalam Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, inni la a'lamu akhira ahli nari khurujan. Aku benar-benar tahu, kata Nabi SAW. Aku benar-benar tahu, kata Nabi SAW, orang yang terakhir keluar dari api neraka. Baterainya mau habis sebenarnya. Hah? Masya Allah. Taib, anak terus ini. Aku benar-benar tahu orang terakhir yang keluar dari neraka. Artinya ini orang masuk neraka. Tadi ketika melewatin sirat, dia jatuh ke neraka. Muslim, tapi dia punya banyak dosa. Wa akhiru ahli jannah dukhulan. Dia adalah penghuni surga yang terakhir masuk. Setelah kejadian ini, nanti dikatakan kepada penghuni neraka kekal. Nggak ada. Yang ada yang di neraka ini teriak-teriak aja, minta dikeluarkan. Rabbana akhrijna minha. Karena minta makanan kepada penghuni surga, minuman nggak boleh. Nego sama Malik. Malik ini penjaga neraka. Malik, wanadau, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wanadau
Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak-teriak mengatakan, Malik, Malik, mintakan kepada Allah untuk memintakan kepada Tuhanmu, kata dia, agar membinasakan kita, mematikan kita. Karena biasanya orang kalau disiksa dan tidak kuat, dia kepingin mati. Sudah bunuh aku saja, gitu, yang disiksa. Di sana mereka minta mati terakhir. Malik diam. Di beberapa tafsir dikatakan Malik itu diam selama 1000 tahun. Jadi mereka teriak terus. Setelah mereka 1000 tahun teriak-teriak, Malik mengatakan, qala innakum makithun. Kalian akan tetap di sini selama-lamanya. Itu setelah semua yang mengatakan la ilaha illallah keluar. Ini orang terakhir nih, yang keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nari habwan. Orang ini keluar dari neraka dengan posisi merangkak. Fayaqulullah lahu udkhul jannah. Terakhir ceritanya dia minta didekatkan sampai masuk surga. Ketika dikatakan dia masuk surga, dia melihat, ya Allah, kayaknya udah penuh surganya. Digambarkan kepada dia karena terakhir sudah. Orang kan kadang-kadang kalau datang nih, kayak masuk ke masjid sunnah ini, naik ke atas, aduh udah full gitu kan, nggak dapat tempat dia. Nih orang digambarkan udah full. Lalu Allah mengatakan kepada dia, engkau mau nggak aku kasih seperti raja yang paling kaya di dunia? Terus dia disuruh untuk menghayal, berangan, aku kepingin ini, oh, udah apa yang kau inginkan. Lalu Allah mengatakan kepada dia, fayu'tihillah dzalika wa mithlahu wa mithlahu ma'ahu wa mithlahu wa mithlahu wa qala fil khamisa anta laka hadha wa ashru amsalha. Dia dikasih berlipat ganda sampai 5 kali lipat. Lalu dikatakan sama Allah, bagimu yang seperti ini dan 10 kali lipat. Dia minta yang dia hayalkan, dia angan-angankan, sudah dikasih semuanya berlipat-lipat ganda, lalu masih dikasih 10 kali lipat. Medan perang. Dia dinikahkan dengan berapa bidadari? Ketika anak renungkan ya, mereka kadang-kadang sampai setahun mereka, karena bagaimana Hudzaifah ibnul Yaman dari Madinah sampai ke Azerbaijan, bidadari. Maka tadi di surga sana semua tergantung amalannya. Tapi jamaah, imam itu membacanya setiap, dan juga ketika sholat Id ya. Ayat itu apa kata Allah Azza wa Jalla? Bal tu wal akhiratu khairun wa ab. Mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih sebenarnya. Sampai ada Ibnu Katsir menyebutkan ucapan ya min dzahab yafna. Kalau dunia itu terbuat fana, wal akhiratu min khazafin yabqa. Sedangkan akhirat itu rumah-rumahnya apa semuanya terbuat dari tanah. Tapi sebentar, rumahnya, gelasnya dari emas, semuanya dari emas. Tapi cuma selama-lamanya rumahnya dari tanah, semuanya dari tanah. Tapi selama-lamanya orang yang berakal sehat milik akan masuk ke hotel bintang 5, ya, dikatakan bapak di sini 1 tahun. Iya. Atau bapak di bawah sana tuh rumah dari, ya biasa aja. Tapi orang yang berakal seharusnya memilih yang kekal, bukan masalah tanahnya, tapi kekal di sana.
Lalu dia mengatakan, lakana al-wajib an yu'thira khazaf yabqa. Seharusnya dia lebih mementingkan tanah yang kekal ala dhahabin yafna daripada emas yang sirna. Qala fa kaifa wal akhiratu min dhahabin yabqa. Gimana akhirat ini emas yang kekal dan dunia ini tanah yang fana, kok orang masih memilih tanah yang fana? Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, mad dunya fil akhirah, perbandingan dunia dengan akhirat itu, illa kama yada'u ahadukum isba'ahu fil yam, tidak lain kecuali seperti seorang yang meletakkan jarinya, satu jarinya, fil yam, di lautan, bukan di gelas ini jemaah. Dia lihat tuh, yang tersisa di tangannya apa? Satu tetes, dua tetes. Ini dunia yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia sekarang. Sedangkan akhirat itu samudra. Tapi ya karena menggoda, kadang-kala kita tergoda. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, masih ada hadiahnya jemaah. Apa harus dihabiskan? Enggak kan? Baik. Pertanyaannya, sebutkan apa jemaah? Anda masih mikir juga mau nyebutin apa? Karena kitabnya Ustadzuna ya, Ustadz Abu Unaisah, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam keberkahannya. Sebutkan 5 karya Ustadz Abdul Hakim. Nah, itu nggak suka baca. Ini nih. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Yang keras? Menanti buah hati. Oke, siap. 2, 3. Al-Masail. Arba'in Abu Unaisah. Tahlilan setelah kematian, selamatan kematian. Sahih. Ya, kira-kira gitu judulnya. Ana kasih buat antum, Masya Allah. Dibaca itu jemaah. Kita ini bangsa Indonesia ini masih bangsa yang suka ngomong dan suka mendengar. Kita belum bangsa yang suka membaca. Padahal ayat yang pertama turun, Iqra, baca, bukan ngomong. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita kasihkan hadiah ini buat yang paling tua aja. Nah, ya, yang 120 100 90 80 udah habis. Wallahi sahih, memang boleh jadi tinggal sedikit. 80 kurang 2 berapa umurnya Bapak? 80. Masya Allah. Kasihkan hadiah buat beliau di sana. Buat yang paling jauh. Nah, hari ini yang paling jauh kita lihat dari mana? Pondok Gede. Hah? Pasar Kemis. Hah? Enggak, yang jauh-jauh dikit. Yang memang datang kajian, bukan tinggal di sini. Ana dari Jember. Itu dulu. Dari mana? Bogor. Datang kajian dari Bogor, Mama. Masya Allah, antum. Mana? Sama Bogor jauh mana? Antum? NTT. NTND. Oh, Masya Allah. Kayaknya Bogor paling jauh, kan? Silah. Yang Bogor itu. Iya, paling jauh kan?
Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khair jamaah, makmurkan rumah Allah dan teruslah belajar ilmu. Dan ketika antum mulai matanya memandang dunia, berangkat ke kuburan. Kunjungin orang-orang miskin. Datang ke tempat-tempat bencana. Sekali-kali antum ikut ketika ada teman-teman ngadakan apa biasanya? Yang penanggulangan bencana itu, antum daftar, anak ikut. Anak mau ikut. Anak pak, relawan. Jadi relawan antum, bukan relawan yang digaji. Saya mau jadi relawan gitu ya. Karena ya sekalian cari fulus, bukan. Antum cari dunia lagi jadi relawan. Enggak, jadi relawan untuk melupakan dunia. Supaya antum melihat orang-orang yang aku akan tinggalkan selama-lamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.